Sholat itu merupakan ibadah yang paling fundamental, sehingga dikatakan as-sholah imaduddin. Sholat itu tiang agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ibadihil mu'minin wa hadana ila siratim mustaqim wa ja'alana insyaallahu minal a'idina wal faizin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang saya muliakan, para asatidz yang saya hormati, juga para pengurus dan seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya, lebih-lebih nikmat panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Nasaihul Ibad di Masjid Al-Furqan ini dalam suasana Idul Fitri. Untuk itu yang pertama ingin saya sampaikan adalah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim, yang mudah-mudahan semua amaliyah ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu ucapan juga kalimat yang populer di hari raya Idul Fitri, yaitu kalimat minal aidina wal faizin. Yang ini merupakan sebuah doa yang artinya adalah Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Jadi ya Allah, jadikanlah kami ini termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Jadi dua kalimat ini sangat populer diungkapkan sebuah ucapan atau tahniah, yaitu ucapan selamat di hari raya Idul Fitri ini, yang kedua-duanya adalah ada sumbernya. Taqabbalallahu minna wa minkum, ini adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, ibadah puasa kita diterima, ibadah tarawih kita diterima, infak sodako kita diterima, tadarus Al-Quran kita diterima. Itulah yang kita harapkan, sehingga doa yang diajarkan oleh Nabi ucapannya adalah itu, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Nah, sementara kalimat minal aidina wal faizin ini sangat populer dengan kita di tengah-tengah kita, tetapi jangan disalahpahami bahwa minal aidin wal faizin itu bukan artinya mohon maaf lahir batin. Ini kadang-kadang mempunyai makna seperti itu. Minal aidin wal faizin diartikan mohon maaf lahir batin, sehingga kalau ada orang yang mengucapkan minal aidin wal faizin, terus kita langsung spontan jawab sama-sama, karena kita menganggap bahwa itu artinya adalah mohon maaf lahir batin. Kan kalau mohon maaf lahir batin berarti kita ucapinnya sama-sama. Padahal minal aidina wal faizin ini adalah merupakan doa yang oleh ulama sangat ditekankan untuk bisa diterjemahkan maknanya begini. Doa mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang kembali sesuai dengan harinya Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Jadi kembali al-aidin itu adalah orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada fitrah manusia semula, yaitu dalam keadaan suci. Dan kesucian ini tentu saja setelah kita raih setelah kita melaksanakan amaliyah ibadah.
Makanya tidak akan bermakna kalimat minal aidina wal faizin bagi orang-orang yang mengabaikan Ramadan kemarin, tidak melaksanakan ibadah. Bisa kembali kepada fitrah setelah puasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat populer hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan pas. Ini untuk meyakinkan bahwa orang yang puasa itu bukan hanya mendapatkan pahala, tapi diampuni dosa-dosanya. Makanya kembali kepada fitrah. Begitu juga tarawihnya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang qiyamul Ramadan, yaitu melaksanakan salat tarawih, maka diampuni dosa-dosanya. Belum infak sedekahnya, belum zakat fitrahnya, belum lagi tadarus Al-Qur'annya. Yang semuanya itu merupakan jalan dan merupakan cara kita untuk mendapatkan ridho Allah wal faizin, dan keberuntungan yang diraih oleh orang-orang yang beribadah, sebuah keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas kita mengucapkan kalimat itu, minal aidina wal faizin. Itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kehilapan yang pernah kita lakukan selama setahun ini. Yang mudah-mudahan bukan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang kita raih, tetapi juga ridho dan maaf sesama kita yang selama ini bergaul, yang selama ini berinteraksi. Pasti ada kehilapan dan kesalahan, maka mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dari kita semua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari sebuah makalah. Kalau kemarin makalah dari Sayyidina Abu Bakar, berturut-turut Abu Bakar, kemudian dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan terakhir dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan makalah yang ke-11 ini langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu imaduddin was-samtu afdalu, was-sadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-samtu afdalu, was-saumu junnatun minan nari was-samtu afdalu, wal jihadu sanamuddini was-samtu afdalu. Jadi ada empat nasihat yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Ai asluhu faqawamuddini laisa illa biha, kama annal baita la yaqumu illa ala amudihi fa hiya tahqiqu lil ubudiyyati wa ada'un li haqqir rububiyyati wa jami'il ibadati wasailu ila tahqiqi sirriha. Jadi yang dimaksud dengan salat tiang agama itu, ya, karena memang sholat ini merupakan tiangnya dalam berdirinya sebuah agama. Sebagaimana di sini dikatakan rumah tidak akan bisa diri tanpa ada tiang. Ya. Rumah atau bangunan, gedung tidak akan berdiri tanpa ada tiang, walaupun pondasinya ada. Ya. Kemudian tidak akan kokoh kalau rumah itu dibangun ada dindingnya tanpa ada tiangnya. Apalagi kalau ada di atasnya ada atapnya, kemudian tidak ada tiangnya, pasti akan roboh dan tidak akan bisa dibangun tanpa ada tiang. Makanya di sini digambarkan la yaqumu illa amudihi. Tidak akan berdiri sebuah agama tanpa ada tiangnya tersebut. Maksudnya adalah sholat itu merupakan ibadah yang paling fundamental, sehingga dikatakan as-sholah imaduddin. Sholat itu tiang agama. Bahkan ada hadis lain yang mengatakan as-sholatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Yang mendirikan salat berarti dia mendirikan agamanya. Dan yang tidak melaksanakan salat, wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamaddin, dialah biang kerok yang merusak agamanya sendiri. Jadi artinya salat itu merupakan ciri daripada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Sehingga orang Islam yang tidak sholat itu perlu ditanyakan Islamnya. Apalagi dalam sebuah hadis, dinyatakan di dalam sebuah hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perbandingan antara bainana, antara kita, maksud Nabi adalah antara kita umat Islam, wa bainahum, dan mereka, dengan mereka, di antara mereka, yaitu orang-orang di luar Islam.
Apa perbandingannya? Apa perbedaannya? As-sholah. Tinggal lihat kata Nabi sholatnya saja. Ya. Faman tarakaha faqad kafar, dan barang siapa yang meninggalkannya apalagi dengan sengaja, maka dia sudah kafir. Artinya sudah kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis lain dikatakan man tarakas sholata amdan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, sungguh dia sudah kafir. Nah, dalam hadis lain juga dikatakan bahwa yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat itu adalah sholatnya dulu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Paman fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka baik amal yang lainnya. Dan kalau sholatnya rusak, apalagi kalau nggak sholat, maka rusak juga amalan yang lainnya. Jadi sangat diperhitungkan ini, makanya dinamakan as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada di antara kita dan keluarga kita yang sudah masuk Islam, yang sudah berada dalam ajaran Islam, sampai berani-berani meninggalkan sholat. Makanya tidak ada rukhsah sama sekali untuk sholat. Kalau ibadah puasa kan ada rukhsah, artinya ada kesempatan untuk tidak melaksanakan puasa. Sakit boleh nggak puasa. Kemudian dalam keadaan hamil tua, dalam keadaan menyusui boleh tidak sholat. Yang tua renta boleh tidak sholat. Dalam bepergian boleh tidak puasa, maksudnya boleh tidak puasa. Ya. Tetapi untuk sholat tidak ada kesempatan untuk tidak melaksanakan sholat. Sedang sakit pun, sakit separah apapun, masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Nah, rukhsahnya cuma satu, yaitu kalau kita dalam keadaan bepergian, itu rukhsah. Rukhsah juga keringanan, bukan meninggalkan. Keringanan diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dari yang tadinya 2 sholat bisa digabung jadi 1, sampai diberikan kesempatan seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita saking gembiranya Idul Fitri, ya, jalan-jalan, kemudian main ke pantai. Itu kemarinnya habis puasa, habis minal aidin wal faizin, gara-gara jalan-jalan, gara-gara ke pantai, kita tinggalkan sholat duhurnya ditinggal, sholat asarnya ditinggal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, oleh karenanya sekali lagi sholat ini merupakan tiang agama. Tetapi sebentar, wahiyat tahqiqun lil ubudiyah, dan sholat itu merupakan tahqiqul ubudiyah, yaitu ibadah yang paling hak, ibadah yang paling fundamental. Wadaun li haqqir rububiyah, dan menunaikan untuk hak ketuhanan. Wa jami'il ibadati wasaili ila tahqiqi sirriha, dan seluruh ibadah menjadi wasilah menjadi sampainya ila tahqiqi sirriha, yaitu puncak kerahasiaannya. Jadi artinya sholat itu menjadi tiang agama karena sholat itu merupakan kebenaran kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menunaikan hak kita, menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Tetapi meskipun sholat itu merupakan tiang agama, merupakan ibadah yang paling pokok, wasomtu afdolu, tapi kata Nabi, diam itu lebih utama. Ya. Diam itu lebih utama. Tapi ini bukan perbandingan, bukan perbandingan antara diam dengan sholat, daripada sholat nggak diterima, kemudian lebih baik diam. Bukan begitu. Maksudnya adalah sholat itu kita kerjakan. Nah, kemudian mulut kita ini diam itu lebih utama daripada kita membicarakan orang, kemudian berbicara hal-hal yang tidak baik, kemudian berbicara yang merusak ya amalia ibadah kita. Makanya ibadah puasa sendiri kan bisa dirusak dengan tidak diamnya kita, dengan mulut kita, dengan lidah kita. Seperti kemarin kan ada hadis ya, kalau di bulan Ramadan itu sangat populer. Ada hadis yang berbunyi begini. Khamsatu asya'a tuhbitu shauma ay tubtilu sawabahu. Ya, ada 5 perkara yang dapat membatalkan puasa. Maksudnya adalah membatalkan pahala puasa, bukan puasanya yang batal, tetapi pahala puasanya yang enggak dapat, enggak diterima.
Gara-gara apa itu? Gara-gara lidahnya. Dari 5 ini 4 bersumber dari lidah dan 1 bersumber dari mata. Yang pertama, sumber pertama dari lidah adalah al-kadzibu, bohong. Bohong kan dari mulut kita, bohong dari lidah kita. Artinya begini, diam itu lebih baik daripada kita berdusta ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Diam itu lebih baik daripada kita mengerjakan sholat terus tetapi bohong jalan terus. Nah, jadi diam itu lebih baik. Yang dimaksud dengan diam itu lebih baik daripada sholat bukan berarti perbandingan antara diam dan sholat itu lebih baik sholatnya, lebih baik diamnya, bukan. Tetapi orang yang melaksanakan sholat itu daripada melaksanakan atau melakukan perbuatan-perbuatan yang dari lisannya, sumber lisannya bisa menghancurkan pahala ibadah, maka lebih baik diam. Makanya ada hadis yang mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir, maka ucapkanlah yang baik, bicaralah yang baik. Atau kalau tidak bisa baik, aw liyasmut, maka lebih baik diam. Makanya di sini dijelaskan bahwa was-samtu afdalu, bahwa diam itu lebih baik. Qala sallallahu alaihi wasallam as-samtu arfaul ibadah. Karena yang namanya diam itu adalah ibadah yang paling tinggi derajatnya dibandingkan kita sholat tetapi kita ngomong-ngomongin orang, dibanding kita sholat jalan terus kemudian gibah jalan terus. Karena tadi yang membatalkan puasa aja, yang pertama al-kadzibu, yang kedua al-ghibah, ya, yaitu ngomong-ngomongin kejelekan orang. Apalagi kalau ngomong-ngomongin kejelekan orang sekarang ini bukan hanya face to face, bukan hanya satu persatu, tetapi sekarang ini sudah bisa ngomongin orang itu bisa didengar bisa diketahui oleh orang sedunia, ya, dengan adanya HP ini sekarang, dengan adanya internet, dengan adanya gadget sekarang, ya. Jadi yang namanya bohong kemudian ngomongin orang itu sekarang dengan jari kita saja sudah bisa cepat sekali menyebar. Makanya dosanya lebih banyak daripada orang-orang dulu. Kalau orang dulu ngomongin orang paling terbatas kepada siapa-siapa aja yang ada, yang berhadapan. Tapi kalau sekarang bisa dibaca oleh orang. Apalagi yang ketiga adalah namimah, ngadu domba, ya, yang bisa membuat ribut antara satu dengan yang lainnya. Maka itu bersumber dari lidah dan dilarang sekali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru yang keempat masih lidah, ya, yang membatalkan pahala puasa itu adalah al-yaminul gamus, sumpah palsu. Sumpah palsu juga merupakan perbuatan yang berasal dari lisan kita, dari lidah kita. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diperjelas lagi oleh Syekh Nawawi, ay as-sukutu amma la yanfa'u fid din wa dunya wa tarkur raddi ala mani antada min arfa'i anwa'il ibadah. Ya, diam itu dari sesuatu yang tidak bermanfaat baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka itu adalah perbuatan ibadah, merupakan bagian dari perbuatan ibadah. Jadi diam itu merupakan perbuatan ibadah, ya, daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Fa inna aktsaral khataya minal lisan, karena kebanyakan kesalahan itu bersumber dari lidah, ya. Amma idza kana al-insanu khaliyan anin nas fala yakunu sukutuhu minal ibadah. Nah, oleh karenanya orang yang menghindari dari kerumunan manusia atau orang yang menyendiri, yang tidak bergaul, tidak bergabung dengan manusia lainnya, dan dia diam, maka itu termasuk ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, was-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabbi was-samtu afdalu. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tudfi'u ghadabar rabbi, bisa menghilangkan marahnya Tuhan. Jadi kalau kita sedekah itu bisa menghalau murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa mancing rezeki, bisa
mengobati penyakit yang namanya sedekah itu, dan bisa termasuk tutfi'u ghadabar rabb, yaitu menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sedekah itu adalah zainunil alimi wasitrul jahili. Jadi yang namanya sedekah itu banyak manfaatnya. Oleh karenanya sedekah itu sangat dianjurkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak perlu khawatir ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian apa yang kita berikan itu tidak diganti, atau kita menganggap apa yang kita berikan itu menjadi hilang bagian kita, tetapi justru akan diberikan tambahan beberapa kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana koso malun bisedekah bal yazdad. Harta itu tidak akan berkurang ketika kita sedekahkan, tetapi justru semakin bertambah dan juga semakin bertambah. Nah, jadi begitu besar manfaatnya sedekah. Tetapi kata Nabi, wasomtu afdalu, tetapi diam itu lebih utama, diam itu lebih baik. Karena diamnya seseorang buat orang yang alim itu adalah merupakan perhiasan, ya. Jadi diam untuk orang yang alim bukan berarti orang alim ini nggak ngajar. Maksudnya diam di sini adalah dari ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang tidak berguna. Itu bagi orang yang alim itu adalah sebuah perhiasan. Dan bagi orang-orang yang bodoh itu adalah sitrun wasitrul jahili. Bagi orang-orang yang awam ini merupakan penutup aib bagi orang-orang yang bodoh. Nah, jadi begitu pentingnya diam, begitu pentingnya tidak berbicara hal-hal kecuali yang baik-baik, sehingga itu lebih utama daripada kita bersedekah, dan bahkan lebih utama kita sholat 5 waktu. Nah, kemudian yang ketiga adalah wasaumu junnatun minan nar. Dan puasa itu adalah benteng, yaitu penjaga, penghalang minan nari, dari api neraka. Hanya puasa itu merupakan benteng, as-saumu junnah kata Nabi. Dan puasa itu adalah ibadah yang pahalanya tidak bisa diketahui oleh orang dan tidak bisa diukur, ya. Kalau kita baca Quran kan diukur tuh pahalanya. Setiap satu hurufnya menjadi 10 kebaikan. Dan 10 kebaikan kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kemudian yang sunnah-sunnah menjadi pahala yang wajib. Tetapi untuk puasa itu sangat dirahasiakan oleh Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu hanya untukku. Dan akulah yang akan memberikan balasannya. Akulah yang memberikan pahalanya. Tanpa disebut pahalanya kayak apa. Cuma dalam hadis Nabi ada ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Nah, ini puasa itu merupakan benteng bagi seseorang dari api neraka, yaitu untuk menghindari jangan sampai masuk neraka. Tetapi disebut oleh Nabi wasomtu afdalu, dan diam itu lebih utama daripada puasa. Maksudnya puasa tetapi ngomongin orang jalan terus. Puasa tetapi mulut kita berbicara hal-hal yang tidak baik. Nah, dalam hal ini qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-somtu sayyidul akhlaqi. Nah, ternyata diam itu merupakan sayyidul akhlaqi, penghulunya akhlak, penghulunya adab. Jadi orang yang diam bukan berarti tidak berbicara sama sekali, tetapi diam di sini adalah maksudnya menghindari perkataan-perkataan yang tidak baik. Dia lebih baik diam. Ini ternyata merupakan sayyidul akhlak. Jadi penghulu daripada akhlak, ya, puncak daripada akhlak. Nah, ay as-sukutu amma la thawaba fihi sayyidul akhlakil hasanah li salamati sahibihi minal ghibah wa nahwiha. Jadi diam itu merupakan sayyidul akhlak, merupakan penghulu akhlak yang baik. Untuk apa? Li salamati sahibihi, untuk menyelamatkan pelakunya minal ghibati, dari perbuatan ghibah, ngomong-ngomongin orang, wa nahwiha, dan sejenisnya. Wa ammal istighalu bima fihi thawabu min nahwi dzikri wa qiraatil Qur'an wa ilmin wa huwa afdalu minas sumti. Nah, ini yang saya maksud berulang-ulang kali tadi saya katakan. Adapun kesibukan
ya, dengan mendapatkan, dengan meraih dan menginginkan pahala seperti zikir dan seperti zikir, wa qiraati Quran, dan kemudian juga membaca Al-Quran, kemudian wa ilmin, dan kemudian mencari ilmu, ya. Kalau ini afdalu minas samti, itu lebih baik daripada kita diam. Ya, di sekali lagi diamnya itu bukan berarti diam nggak ngapa-ngapain gitu. Diam aja kayak semedi, kayak tapak, tetapi ternyata kalau kita berbicara menyibukkan lidah kita dengan zikir, menyibukkan lidah kita dengan baca Al-Qur'an dan dengan menuntut ilmu, itu ternyata afdalu minas samti, itu lebih utama daripada diam. Dan yang terakhir, wal jihadu sanamuddini, dan jihad itu merupakan puncaknya agama, ai a'lahu, atau yang paling tinggi, ibadah yang paling tinggi, puncaknya ibadah di dalam agama kita. In ta'ayyana wa dzalika annal jihada ya'lamu min mahalli ba'idin. Yang dimaksud dengan kalimat ini adalah bahwa jihad itu adalah merupakan tempat yang sangat jauh, ya, untuk dilaksanakan, artinya berat untuk kita laksanakan. Tetapi kalau ada orang yang mau berjihad, maka itu adalah pahala yang paling tinggi, pahala yang paling sangat luar biasa, karena jaminannya langsung surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi wasamtu afdalu, dan diam itu lebih utama. Makanya kan pernah saya ungkap dalam kesempatan ini dari kitab sama namanya hampir, yaitu yang ada ibadnya juga, ya, saya lupa. Itu ada cerita kan tiga orang yang beribadah, kemudian ketiganya itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti orang yang menuntut ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang salah. Kemudian termasuk orang yang bersedekah, dia tidak mendapatkan pahala dari Allah di akhirat karena sedekahnya ria. Dan termasuk orang yang berjihad di jalan Allah, ya mati syahid, tetapi tidak mendapatkan pahala karena niat yang salah, karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini tidak akan bermakna yang sangat tinggi, meskipun ibadah itu merupakan ibadah yang sangat luar biasa, ya, karena niatan yang salah. Tetapi di sini wasamtu afdalu. Nah, dibandingkan dengan perbuatan-perbuatan yang tadi, itu diam lebih baik. As-samtu hikamun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu merupakan hikmah dan sangat sedikit, ya, merupakan hikmah, merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat. Wa qalilun fa'iluhu, cuma sedikit sekali yang mengerjakannya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya diam. Kesimpulannya begitu, pentingnya diam dibandingkan kita berbicara dengan sesuatu hal yang tidak baik. Makanya Imam Nawawi mengatakan, ya kathiral fuduli kasir kalilan. Orang yang ingin mendapatkan keutamaan, maka kasir kalilan, ya, perpendeklah, sedikitlah berbicara. Karena orang yang panjang berbicara, orang yang banyak berbicara, maka itu akan mengurangi keafdolannya, merupakan pengurangan keutamaannya. Bahkan di sini dijelaskan paskutil anan aradta jamilan. Maka lebih baik sekarang diam daripada mendapatkan sesuatu yang paskutil ana in aradta jamilan. Maka lebih baik diam sekarang kalau kau menginginkan sebuah keindahan. Sebab yang namanya perbuatan yang dilakukan oleh lisan kita dengan tidak mengindahkan aturan-aturan agama, maka itu akan menyebabkan lisan kita akan tergelincir dalam perbuatan al-qabih, yaitu perbuatan-perbuatan yang jelek. Singkatnya adalah, kesimpulannya, bahwa kita dianjurkan untuk lebih baik diam daripada berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Apalagi kalau berbicara sampai memudaratkan kita. Lebih baik kita diam. Seperti ada perdebatan-perdebatan yang
yang bisa mengusik agama kita, maka lebih baik kita diam. Nah, karena diam itu lebih baik daripada sholat 5 waktu, diam itu lebih baik daripada sodako, diam itu lebih baik daripada puasa, dan diam itu lebih baik daripada jihad. Kalau lisan kita tidak diiringi dengan perbuatan diam, maka bisa jadi lidah kita akan tergelincir dan akan menjatuhkan kita sendiri. Ini saja yang dapat saya sampaikan, yaitu sebuah makalah yang disampaikan langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita tutup saja dengan pembacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipanjangkan umur dan dalam sehat walafiat, dimudahkan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kehidupan kita dan pertahankan kesucian yang telah kita raih di bulan suci Ramadan kemarin. Ala khatihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin. Irhamna ya dzal jalali wal ikram. Amitna la dinil islam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi 'azamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah. Nas'aluka ya Allah barakati suratil Fatihah an taqtadi hajatina fa innahu la yaqtadi hajatan illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu ya mughithu aghithna. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.